Puji Tuhan, selamat pagi saudaraku. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Pagi hari ini kita bersuka cita karena Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita nikmati kebaikan Tuhan. Saya ajak saudara bangkit berdiri. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Di bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Haleluya, kita menyanyikan silakan nama. Haleluya. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Haleluya. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat, ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Haleluya.
biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Haleluya, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya. Hanya namamu Tuhan yang kami tinggikan, yang kami muliakan, yang kami agungkan. Luar biasa Tuhan memberkati bangsa kami. Luar biasa Tuhan memberkati jemaat di tempat ini, jemaat GPDI Sion Mangli. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sungguh memberkati kami, memberkati penggembalaan di tempat ini, memberkati gembala dengan keluarganya, memberkati sidang jemaat dengan keluarganya, memberkati kami semua Tuhan, memberkati keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, diberkati Tuhan luar biasa. Pagi hari ini sungguh kami mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan, kami boleh kembali dapat beribadah kepada Tuhan. Tuhan sudah mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Tuhan menyucikan, menguduskan hidup kami, melayakkan kami beribadah kepada Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang kesempatan kali ini tidak dapat hadir dengan berbagai masalah yang mereka hadapi, pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan menolong, memberkati mereka juga. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh imam-imam yang melayani saat pagi hari ini. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, diberkati Tuhan luar biasa dengan segala hikmat surgawi. Firman Tuhan diajarkan kepada kami, mendidik kami, memahami rencana Tuhan. Semakin hari semakin dewasa di dalam rohani kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Monggo saudara silakan bersalaman dengan sebelahnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Langkah kehidupan kita diatur oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersukacita karena Tuhan baik bagi kita. Haleluya. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Haleluya. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Haleluya. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya.
Babnya hidup, haleluya. Ada hari esok, babnya hidup. Ku tak gentar, haleluya, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, anak Allah. Yuk diri, anak Allah. Semangat saudaraku, Yesus namanya menyucikan, menyucikan, haleluya, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Yesus hidup, bab Yesus hidup, babnya hidup, haleluya. Ada hari esok, babnya hidup, haleluya. Ku tak gentar, aku tak gentar, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, anak Allah. Yesus anak Allah. Nyanyi dengan iman saudaraku. Menyembuhkan, Tuhan sembuhkan, menyucikan, haleluya, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Yesus hidup, haleluya, babnya hidup, haleluya. Ada hari esok, babnya hidup, haleluya. Karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, babnya hidup, haleluya, babnya hidup. Ada hari esok, babnya hidup, Yesus, haleluya. Ku tak gentar dalam nama Yesus. Yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti bab Yesus hidup, babnya hidup, haleluya. Babnya hidup, haleluya. Ada hari esok, babnya hidup. Ku tak gentar, haleluya, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kali lagi, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Beri kemuliaan Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok saudaraku. Haleluya. Saya buka saudara, mungkin ada yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan saya saudaraku. Saya kemarin berulang tahun 62 tahun. Wow, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah kasih semua yang baik, dikasih anak-anak yang baik, menantu-menantu yang baik. Luar biasa Tuhan baik. Dan satu hal saudaraku, Tuhan kasih saya cucu yang baik saudaraku. Ria hamil saudaraku. Tepuk tangan saudaraku, Tuhan Yesus baik. Yang ditunggu-tunggu bukan Ica. Kok kabeh noleh nang Ica? Ya, Ria istrinya Mas Riko saudaraku. Ketika saya berangkat ke sana, ndak ngasih tahu saudaraku. Luar biasa ketika datang kasih foto. Ma, aku hamil. Tuhan Yesus baik, saya nangis terharu. Saudara tahu kenapa saudaraku? Hamil itu saudara ditunjukkan sama Tuhan. Tuhan itu nyata, dahsyat. Kenapa begitu?
bulan lalu saudaraku, saya nangis sama Tuhan. Soalnya gini, ketika masih muda, sudah menikah, kan pasti begitu, orang tanya begitu. Ketika sudah menikah pasti ditanya, yang muda-muda, sudah punya anak berapa? Pasti begitu. Ketika sudah tua, pasti yang ditanya, sudah punya cucu berapa? Gitu saudaraku. Seorang selalu bertanya begitu, Tuhan aku ya pingin punya cucu Tuhan. Tuhan tolong aku punya cucu lah Tuhan. Saya nangis saudara, tengah malam saya nangis. Lalu apa yang terjadi? Tengah malam setelah berdoa, menangis di hadapan Tuhan, saya buka Alkitab. Buka Alkitab langsung ditunjukkan tentang Sarah. Tahun depan kamu akan punya anak. Itu firman Tuhan. Ini tanda. Ternyata betul setelah saya berangkat ke Surabaya, ternyata bulan lalu dia yang terlambat itu bulan lalu saudaraku. Berarti jawaban Tuhan itu nyata saudaraku. Doa itu kelihatannya sepele, tidak terlihat tetapi kuasanya dahsyat saudaraku. Oleh sebab itu mari kita tetap setia kepada Tuhan, berdoa. Jangan lupakan doa. Karena kita minta, saudara, kita minta sesuatu sama Bapak kita dikasih. Dia pencipta kita. Karena itu setia saudaraku. Jangan meninggalkan hari-hari ibadah. Saudaraku ya, Tuhan itu baik dan Tuhan itu nyata. Saudara, saya ajak saudara bangkit berdiri. Kita adalah pemenang, ya haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Semangat saudaraku. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Oh, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sekali lagi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Imani saudaraku, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Kibarkanlah bandinya, oh raja segala raja, oh haleluya. Bangkitlah derajatnya, kita lebih dari pemenang. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Oh, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tangan, angkat tangan. Ya, angkat tangan saudaraku. Tanpa bandingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yo. Haleluya. Ibaratkanlah bandinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, oh
Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. 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 Kita anak-anak Tuhan lebih dari pemenang karena kita memiliki Tuhan dalam diri kita yang akan membentengi hidup kita. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menyerahkan hati, pikiran, perasaan kita kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus saja yang bekerja atas hidup kita. Haleluya. Ku melupakan apa yang di belakangku. Kuserahkan hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Kami menyerahkan hidup kami padamu. Haleluya. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Haleluya. Sekali lagi kita menyanyikan ini. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Tuhan baik bagiku. Ibu Ferdit untuk membawa doa. Ibu Ferdit, Mama Ferdit. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau pagi hari ini kami bisa memuji memuliakan namamu. Kami sudah memuji dan memuliakan namamu Bapa lewat doa kami, persembahan kami dan puji-pujian kami. Terima kasih anugerahmu Bapa. Dan sekarang tibalah saatnya kami akan mendengar firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, apa yang disampaikan hamba-Mu itu berasal dari Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, kita sungguh bersyukur kalau kita bisa beribadah kepada Tuhan seperti sekarang ini. Amin. Sebab ketika kita berdoa, Tuhan itu mendengar dan menjawab doa kita. Ketika kita memberi pujian, ketika kita memberi penyembahan kepada Tuhan, saat itu pun sebenarnya kita sedang menerima berkat Tuhan. Jangan kalau memberi itu merasa rugi ya. Saat kita memberi kita diberkati. Saat kita menyembah, kita menikmati hadirat Tuhan, kita menikmati kehadirannya, kita diberkati oleh Tuhan. Makanya jangan malas memuji Tuhan, jangan malas menyembah Tuhan. Saat kita memberi, saat yang sama kita diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kita bersyukur kalau kita bisa beribadah, sebab kita diberkati dengan firman Tuhan. Firman yang adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman yang menjadi penuntun kehidupan kita, firman yang menguduskan kita, sehingga kita layak menerima kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Pagi ini saya akan berkhotbah tentang gereja yang sehat. Bapak Ibu, bicara tentang kesehatan itu isu yang sangat penting. Amin. Dalam setiap aspek kehidupan menjadi sehat itu sangat penting, terutama untuk hal-hal rohani Bapak Ibu. Pertama-tama kita perlu menerima pengajaran yang sehat. Amin. Mendengarkan khotbah-khotbah yang sehat, khotbah-khotbah yang dibangun di atas dasar kebenaran firman Allah. Tanpa kebenaran yang sehat, kita tidak akan sampai kepada keselamatan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Bapak Ibu percaya bahwa Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan jiwa kita. Amin. Kita perlu ajaran yang sehat. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, ya, banyak orang yang tidak tahan terhadap ajaran yang sehat. Ya. Tetapi kita adalah orang-orang yang terbiasa dengan ajaran yang sehat. Amin. Kita menyukainya, kita mencintainya. Seperti kalau kita ngomong makanan ya, kebanyakan orang gak suka makanan sehat. Kenapa? Rasanya hambar begitu ya, berat, gigitnya juga sulit. Kalau gigitnya empuk-empuk terus ininya tidak latihan gigit, saudara, ini kendor loh saudara ya. Makanya suka makan yang alot-alot, plastik gitu ya, karet. Bercanda. Kebanyakan orang itu gak suka makanan sehat. Kita suka makanan yang rasanya wow, yang rasanya bisa merangsang seluruh indera kita menjadi enak gitu. Tapi kita tidak memikirkan kesehatan. Bapak Ibu, sesuatu yang enak, sesuatu yang menggunakan banyak bumbu, seringkali itu banyak racunnya dan itu mendatangkan ketidakbaikan dalam tubuh kita. Contohnya saus. Siapa yang suka saus tomat?
Oh, saya kalau makan bakso, sausnya itu bisa banyak sekali. Ya, pentolnya kalau sehat ya sehat. Yang membuat gak sehat sausnya, saudara. Alpukat itu sehat enggak? Jadi enggak sehat ketika di jus gulanya 2 sendok makan, kan begitu. Coba kalau khotbah-khotbah pengajaran tanpa dibumbui dengan hal-hal yang lucu, rasanya kita nggak wow gitu ya. Ini khotbah kok bosen, kok ngono tok. Padahal yang sehat itu ya yang begitu itu. Tapi puji Tuhan kita terbiasa dengan makanan sehat. Amin. Dulu saat saya terbiasa dengan makanan sehat, body saya wow. Saya itu makan no goreng, no minyak, no santan, no banyak garam. Makan ayam hanya dada, saudara. Sekarang saudara, gorengan, santan, sayap, paha, sikat semuanya. Oh, jadinya kayak gini no. Saudara, kalau saudara hanya terima pengajaran yang gak sehat, kerohanian kita akan gembrot. Saya Senin yang lalu Tuhan berkati saya bisa kontrol ke dokter Hans Chandra. Dimarahin saudara. Mulai sekarang dia diajari makan saya. Makan lu sayurnya sak plek, sak ini yang banyak, dagingnya sak plek dalam, nasinya 2 sendok aja. Gak enak dok, mau sehat gak? Oh, saya ini mau balik ke habit yang dulu ini. 3 bulan balik sini ya, dan harus sudah baik. Challenge saudara, tantangan 3 bulan, nanti saya akan jadi seperti 17 tahun lagi. Kalau berhasil. Tapi saya ngomong hal rohani sekarang. Ya, kalau pengajaran gak sehat, hati-hati. Banyak orang yang gak suka belajar pengajaran yang sehat, hidupnya tidak akan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Nah, kalau sudah pengajaran sehat, baru hidup kita akan sehat. Kalau hidup kita sehat menjadi jemaat yang sehat, maka kita akan melayani dengan sehat. Amin. Dan kalau kita melayani dengan sehat, maka kita akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan Allah. Amin. Mari pagi ini kita akan belajar tentang gereja yang sehat. Apa sih ciri gereja yang sehat itu? Ada 4 poin besar yang mau saya sampaikan. Ternyata di Eklesia cuma berhasil 1 poin saja. Ya, nanti kita cicil aja minggu berikutnya. Mari kita membaca terlebih dahulu 2 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. 2 Tesalonika ayat pasal 1 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita semua hidup di satu zaman yang banyak memberikan tantangan bagi gereja. Saya sering kali menyatakan ini dan saya tidak akan bosan untuk mengingatkan kita semua, karena inilah keadaan kehidupan kita sekarang ini. Zaman di mana kita hidup adalah zaman yang penuh dengan tantangan.
Kalau gereja tidak sehat Bapak Ibu ya, kalau gereja tidak kuat, tidak bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita tidak akan sanggup menghadapi tantangan zaman yang cenderung untuk menghancurkan kehidupan jemaat. Bapak Ibu, seberat-beratnya hidup kita ya, kita harus bangun pagi, kerja, pulang sore, sampai rumah masih ngurus rumah tangga, mungkin kita tidurnya jam 10 malam, jam 4 lagi bangun setiap hari seperti itu, banyak tantangan, banyak tanggung jawab. Kalau kita sehat pasti kita bisa melaluinya. Amin. Kalau kita kuat kita bisa menghadapinya. Tapi kalau enggak sehat, enggak ada tantangan pun kita enggak bisa berbuat apa-apa. Iya Pak ya. Bapak Ibu sehat pagi hari ini? Kalau enggak sehat, tidur loh dengar firman Tuhan. Gak kuat melek. Iya Pak ya. Halo, saya kalau nggak sehat, saya nggak bisa memberitakan firman Tuhan dengan semangat tuh saudara. Saya bersyukur ya, mulai hari Sabtu itu ya, saya sangat sibuk. Kemudian Sabtu malam saya tidurnya cukup larut. Minggu harus bangun pagi, saya sibuk seharian. Kemudian saya Senin harus bangun pagi karena jam 5 paling lambat saya harus sudah berangkat ke Sidoarjo. Sidoarjo pelayanan sampai siang, di Surabaya ada kesibukan sampai malam. Bangun pagi hari Selasa saya ke Madiun. Ke Madiun masih ngantuk-ngantuk setelah pelayanan siang hari jam 2 saya pergi ke Solo jauh sampai malam. Besoknya saya harus rapat 4 jam saudara, rapat 4 jam, kemudian sore saya sampai malam lagi, bangun pagi saya bangun harusnya bangun 4:30 tapi saya jam 2:30 sudah terbangun. Saya berangkat ke Surabaya untuk memimpin satu acara wilayah. Selesai jam 2 siang saya kecapean, tidak kuat, saya istirahat dulu di Surabaya barang 2 jam, baru pulang sampai di rumah hampir jam 11 malam. Saudara, kalau nggak sehat saya nggak kebaktian pagi ini. Saya biasanya kalau sudah 4 hari kurang tidur, saya terbaring di tempat tidur saudara. Saya pasti vertigonya kumat. Tapi saya bersyukur Tuhan beri saya sehat. Saudara, apapun pergumulan kita, tantangan kita, kesibukan kita, kalau kita sehat itu berkat Tuhan yang besar. Makanya pertama-tama menjadi sehat itu sangat penting. Demikian juga dengan kehidupan gereja. Kita harus menjadi gereja yang sehat, mengingat tantangan zaman yang begitu luar biasa, yang kalau kita tidak sehat, kita tidak akan mampu menghadapinya. Kita akan terjatuh, kita akan kehilangan iman, bahkan mungkin banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Di berbagai kesempatan saya mendengar tentang konflik yang dialami di dalam gereja lokal. Kami MD baru mengeluarkan surat skorsing bagi gembala yang salah menggembalakan sehingga terjadi konflik yang sangat hebat di dalam gereja. Dan saat ini saudara, utusan MD 3 orang sedang menyelesaikan masalah itu. Gereja tidak sehat. Ada perpecahan, ada berbagai masalah lain yang menimpa gereja di berbagai tempat. Tidak jarang kita mendengar cerita tentang gereja yang mengalami kemerosotan rohani, gereja yang pada akhirnya kosong, tidak dihadiri oleh jiwa-jiwa karena ada banyak anak Tuhan yang mengalami keguguran iman dan mereka meninggalkan kesetiaannya kepada Tuhan. Ini zaman yang kita hadapi dan saya sungguh sangat bersyukur ketika melihat ada satu gereja yang tetap kokoh, yang sehat, yang tetap berkomitmen untuk memberitakan Injil serta mengajarkan firman Allah kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya. Amin. Pada waktu saya ke Madiun, saya bersyukur Bapak Ibu, gerejanya itu baru saja membangun, dapat tempat baru, belum 2 minggu. Jadi saya nganyari gereja baru, masih diproses. Wah, hamba-hamba Tuhannya semangat, jemaatnya semangat. Saya bersyukur sekali ketika melihat ada begitu banyak gereja yang tidak sehat. Tetapi ketika kita menemukan gereja yang sehat, kita mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Dan tentunya kita semua rindu
supaya gereja kita di tempat ini, supaya kita menjadi gereja yang sehat. Amin. Gereja yang sehat itu bukan berarti tidak ada masalah, saudara. Banyak masalah, banyak pergumulan, tetapi kita tetap sehat. Saya banyak kesibukan, saya banyak tanggung jawab, capek iya, tapi yang penting kita tetap sehat. Mari Bapak Ibu, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika, itu adalah jemaat yang sedang dalam pergumulan juga. Jemaat yang sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Ini gereja yang relatif muda. Usianya baru sekitar 2 tahun lah, 18 bulan lah ya. Kalau saya membaca ada yang mengatakan usia gereja ini baru 15 bulan sampai 18 bulan. Paulus menulis surat yang kedua itu setelah beberapa bulan dia menulis surat yang pertama. Dan gereja yang masih muda ini harus berhadapan dengan yang namanya penindasan. Kita membaca tadi mereka ditindas. Mereka menghadapi yang namanya aniaya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membaca surat 1 Tesalonika, mereka menghadapi pengajar-pengajar sesat. Mereka sempat kebingungan tentang pengajaran tentang kedatangan Tuhan kembali. Jadi ini gereja yang bermasalah juga. Ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak persoalan. Tetapi di tengah-tengah segala tantangan, masalah yang mereka hadapi, jemaat ini sehat, saudara. Amin. Itu yang paling penting. Coba kita lihat, apa sih ciri gereja sehat itu? Ada beberapa poin yang saya temukan dari ayat-ayat ini. Yang pertama, gereja itu sehat kalau gereja itu berbeda dari dunia ini. Kalau gereja itu tidak serupa dengan dunia ini, itu gereja yang sehat. Saudara, kalau gereja sama dengan dunia, beda tipis mungkin 11-12, maka gereja itu enggak sehat, saudara. Yang kedua, gereja yang sehat adalah gereja yang melimpah dengan kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Injil Yesus Kristus. Saudara, kalau gereja miskin kasih karunia, kalau gereja miskin damai sejahtera, itu artinya gereja itu tidak sehat. Gereja yang sehat itu selain dia berbeda dari dunia, hidupnya dilimpahi dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Itu gereja yang sehat. Nah, kemudian gereja yang sehat itu adalah gereja yang tetap terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan dan bertumbuh dalam kasih satu sama lain sekalipun menghadapi berbagai-bagai macam pergumulan. Ada masalah tapi imannya tetap bertumbuh. Ada masalah tetapi kasih seorang akan yang lain terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ini gereja yang sehat. Amin Bapak Ibu. Masalah boleh ada, tapi semakin hari semakin percaya Tuhan, semakin hari semakin beriman kepada Yesus. Amin. Boleh ada masalah, tetapi cinta seorang akan yang lain semakin kuat. Kita semakin rukun, semakin solid di dalam persekutuan kita. Itu yang penting. Dan yang keempat, saudara, gereja yang sehat itu cirinya apa? Bertekun dalam iman di tengah-tengah aniaya dan penderitaan. Amin. Banyak gereja yang karena aniaya akhirnya menjauh dari Tuhan, bahkan banyak yang meninggalkan iman. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar bersama-sama, membuka hati kita untuk kita belajar firman Tuhan, supaya kita bisa menjadi gereja yang sehat, gereja yang dapat menghadapi berbagai macam tantangan dalam hidup ini. Masalah boleh datang, tetapi kita akan baik-baik saja kalau kita sehat, saudara. Untuk itu kita harus berbeda dari dunia ini. Kita harus melimpah dengan kasih karunia dan damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita. Kita harus terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Kita harus terus bertumbuh di dalam kasih seorang akan yang lain. Amin.
Dan yang berikutnya, kita harus bertekun dalam iman sekalipun Tuhan izinkan kita menghadapi berbagai-bagai macam penderitaan. Mari, pada kesempatan pagi ini saya mau membahas bagian yang pertama tentang bagaimana gereja yang sehat itu berbeda dari dunia. Mari sama-sama kita baca lagi ayat yang pertama. Kita baca sama-sama ayat yang pertama. 2-3 dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah kita dan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang saya mau sampaikan dari ayat ini Bapak Ibu? Bahwa hampir 2 tahun sebelumnya seluruh Tesalonika itu tidak mengenal Tuhan. Amin. Semua orang Tesalonika hidup dalam kegelapan, hidup tanpa Allah, hidup tanpa pengharapan di dunia ini. Baru setelah Rasul Paulus, baru setelah Silwanus atau Silas Bapak Ibu, baru setelah Timotius memberitakan Injil di sana, maka lahirlah gereja. Dan gereja yang lahir adalah gereja Tuhan Yesus Kristus. Sebuah komunitas baru, komunitas ilahi yang tidak sama dengan lingkungan di sekitarnya. Gereja yang sudah pasti berbeda dari dunia. Pertama-tama kita melihat ayat yang pertama tadi, bahwa gereja ini ada di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari sini kita melihat bahwa gereja yang sehat itu gereja yang berbeda dari dunia. Dia memang berasal dari dunia, tetapi gereja memang berasal dari dunia, artinya dari kumpulan jemaat orang-orang di Tesalonika yang belum percaya, tetapi dilahirkan kembali oleh imannya kepada Yesus Kristus menjadi manusia baru. Amin. Yang sekarang hidup di dalam Allah dan yang sekarang hidup di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ini ciri pertama gereja yang sehat. Gereja yang berbeda dari dunia, gereja yang lahir baru, ya, gereja yang ada di dalam Allah dan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak sama lagi dengan lingkungan di sekitarnya, tidak sama lagi dengan dunia, Bapak Ibu. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, gereja itu secara alkitabiah artinya itu bukan sekedar bangunan fisik ini. Kebanyakan orang berpikir gedung ini adalah gereja. Bukan Bapak Ibu, ini adalah gedung tempat kita bersekutu. Tetapi gereja itu sebenarnya kita orang-orang yang dipanggil keluar dari dalam kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Amin. Amin. Gereja ini bukan kumpulan sosial, bukan. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil untuk mengikut Yesus, untuk beriman kepada Yesus, untuk mengasihi Yesus, untuk melayani Yesus. Dan dengan demikian kita adalah entitas yang berbeda dari dunia yang hidup dalam kegelapan, dunia yang di luar Allah, di luar Yesus Kristus, dunia tanpa Yesus, dunia tanpa pengharapan. Bapak Ibu merasa berbeda dengan dunia ini? Amin. Kita beda karena kita tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa. Amin. Kita beda karena kita ada di dalam Yesus, ada di dalam Allah. Kita beda sebab kita adalah manusia baru di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kata gereja itu dari kata Yunani eklesia, itu adalah kata majemuk gabungan dari kata ek yang berarti keluar dan kaleo yang berarti dipanggil. Kita ini orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia ini
untuk tidak lagi mengikuti nilai-nilai dunia ini, untuk tidak lagi berpegang kepada prinsip-prinsip moral dunia ini, untuk kita tidak lagi mengikuti yang namanya tujuan dari dunia ini. Kita dipanggil keluar untuk mengikuti nilai-nilai kerajaan Allah. Amin. Kita dipanggil keluar untuk mengikuti nilai-nilai moral kerajaan Allah, untuk kita memiliki tujuan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Makanya gereja yang sehat, gereja yang berbeda dari dunia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengaku Kristen tapi masih hidup di dalam kegelapan, Bapak Ibu gak sehat. Dalam Yohanes 1 dikatakan, kalau kita mengaku beroleh persekutuan dengan terang, tapi kita hidup di dalam kegelapan membenci saudara kita, sesungguhnya kita menipu diri sendiri. Kalau Bapak Ibu mengaku Kristen tetapi tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus, tidak rajin berdoa, tidak rajin baca Alkitab, gak rajin beribadah, gak mau melayani Tuhan, kita tidak sehat, kita sedang tidak baik-baik saja. Haleluya. Lah wong Kristen kok minggu loh ada di tempat-tempat lain. Padahal kalau nyanyi lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dalam tahun ini berapa bolos gereja? Kita lebih banyak di mana? Begitu. Saudara, kalau kita nggak rajin beribadah, kita sedang tidak baik-baik saja. Kita sedang mungkin sakit. Loh, mengaku Kristen tapi memegang nilai-nilai dunia ini nggak sehat, saudara. Mengaku Kristen tapi mengikuti prinsip-prinsip moral dunia ini itu tidak sehat. Mengaku Kristen tetapi memiliki tujuan dunia, bukan tujuan Allah, kita sedang tidak baik-baik saja. Minggu lalu kita belajar tentang hidup dalam terang keselamatan. Dan orang yang hidup dalam terang keselamatan, hidupnya berbeda dari dunia ini. Amin. Mari, saya akan mengemukakan beberapa poin, cukup banyak ya. Yang pertama, mengapa kita berbeda dari dunia? Sebab kita memiliki identitas baru. Amin Bapak Ibu. Identitas sebagai milik Kristus, identitas sebagai kepunyaan Allah, identitas sebagai orang-orang percaya yang tidak lagi berasal dari dunia ini. Coba kita lihat Bapak Ibu di Yohanes pasal 17 ayat 14 sampai 16. Yohanes pasal 17 ayat 14 sampai 16. Yohanes 17 ayat 14, demikian firman Tuhan. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ya, dulunya kita termasuk orang-orang yang harus dimurkai. Kita mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita menjadi milik dunia ini. Tetapi setelah kita percaya kepada Yesus, menerima Tuhan sebagai juru selamat kita secara pribadi, kita lahir baru, kita disebut sebagai orang-orang yang tidak berasal dari dunia ini. Amin. Ini identitas kita yang baru. Kita memang masih hidup di dunia ini, tetapi bukan dari dunia ini. Dengan demikian kita sehat kalau kita nggak sama dengan dunia. Nggak berasal dari dunia ini kok.
Ini yang membedakan kita dari dunia sebagai milik Kristus, ya, sebagai tubuh Kristus yang juga tidak berasal dari dunia ini. Kita harus mencerminkan karakter Kristus, ya. Kita harus hidup dalam kekudusan, kita harus hidup dalam keadilan, kita harus dalam kasih sayang, saudara. Dunia ini seringkali dipimpin oleh prinsip-prinsip yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristus, dengan nilai-nilai kerajaan Allah, yang bertentangan dengan kekudusan, yang bertentangan dengan keadilan, dan dipimpin oleh prinsip-prinsip yang sangat jahat. Maka sebagai orang yang tidak berasal dari dunia ini, kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dunia itu kan menghargai kekuasaan, ya. Dunia itu mengupayakan kesenangan dan kekayaan, ya. Seringkali dunia itu mencari kekayaan dengan mengabaikan kebenaran, dengan mengabaikan moralitas. Tetapi gereja harus hidup secara sehat, dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, menunjukkan kasih sayang, mengejar kekudusan. Bahkan saat kita ditentang oleh dunia, kita tetap harus setia hidup dalam kebenaran. Amin. Kita harus berbeda, Bapak Ibu, karena identitas kita bukan berasal dari dunia ini. Bapak Ibu, singa mau nggak makan sayur pakis? Si singa mau nggak dikasih pecel? Nggak mau. Singa itu makannya steak, saudara. Steak daging, kan begitu. Nah, kalau singa itu makannya pecel, dia bukan singa. Itu singa sedang tidak baik-baik saja. Nggak ada singa bisa makan sayur, itu nggak ada. Dia bukan vegetarian. Identitas itu menentukan loh kehidupan kita. Saudara, apakah anak Tuhan mau hidup dalam kejahatan? Nggak mau. Apakah anak Tuhan dia iri, dengki, membenci, menyakiti? Apakah kita suka kecemaran? Dulu ada yang membuat ilustrasi seperti ini. Kenapa kok lalat itu kok sukanya di sampah, tetapi kalau tawon itu kok sukanya di bunga-bunga yang cantik? Itu karena identitas, Bapak Ibu. Saya membaca bukunya Calvin, ada dua hal yang sangat penting. Pertama-tama mengenal Allah dan mengenal siapa diri kita sendiri. Sebelum kita mengenal siapa diri kita sendiri, sebelum jelas identitas kita, kita tidak akan bisa hidup berbeda dari dunia ini. Saudara, maka pandanglah dirimu sebagai orang-orang yang tidak berasal dari dunia ini. Kita tidak bisa campur dengan dunia ini. Dunia yang mempromosikan kejahatan, dunia yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran. Mari kita dipanggil untuk hidup seperti Yesus. Amin. Dan kalau kita sungguh-sungguh adalah milik Kristus, tidak berasal dari dunia ini, kita akan menolak hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan firman Tuhan. Yang berikutnya, saudara, kita berbeda karena apa? Karena kita memiliki firman Allah yang menjadi landasan hidup kita. Saudara, kalau kita hidup berlandaskan firman Allah, kita pasti berbeda dari dunia ini. Amin. Itu hal yang sangat mutlak, Bapak Ibu. Jadi salah satu aspek yang membuat kita berbeda dari dunia ini adalah bahwa kita hidup berdasarkan firman Allah. Firman Allah yang memberitahu kita mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah, mana yang kudus, mana yang cemar, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak. Karena firman Allah berbeda dari dunia, karena firman Allah adalah kebenaran yang berbeda dari kebenaran duniawi. Kalau kita menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya otoritas dalam kehidupan kita, maka hidup kita pasti berbeda.
ini wong Kristen ini kok dikuampleng pipi kiri kok ngasih pipi kanan ya? Karena Alkitab mengajar kita seperti itu. Amin. Ini orang Kristen kok tidak membalas toh, padahal disakiti kok diem saja. Itu ajaran Alkitab. Bapak Ibu sudah nonton itu pembukaan Olimpiade di Paris yang menghina kekristenan, yang mempromosikan LGBT, yang menghina perjamuan terakhir Tuhan? Ada banyak yang komen, Elon Musk berkata seperti ini, kalau orang Kristen diem saja tidak merespon, kekristenan akan hancur. Enggak saudara, kita merespon tetapi tidak dengan demo, kita tidak merespon dengan kekerasan, membunuh orang-orang itu, kita merespon dengan doa, merespon dengan tetap setia melakukan kebenaran. Amin. Seperti itu. Kenapa kita beda? Karena firman Allah itu menjadi kebenaran yang menuntun kehidupan kita, kebenaran yang memerdekakan kita. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, firman-Lah yang menguduskan kita, yang menjadikan kita berbeda dari dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan ini. Dunia mungkin memandang Alkitab sebagai buku kuno, tidak perlu diikuti lagi. Makanya kekristenan progresif itu menentang semua klaim Alkitab yang adalah firman Allah, menentang semua kebenaran yang dinyatakan oleh firman Allah. Tetapi kita berpegang kepada Alkitab sebagai otoritas yang tertinggi dalam kehidupan kita, dan itu yang menjadikan kita berbeda dari dunia ini. Bapak Ibu mau berbeda dari dunia, taat firman, kita pasti berbeda. Amin. Saya mengarang lagu itu ya, mengikut Yesus setiap hari, hidupku berubah menjadi indah seperti Dia, mengikuti Tuhanku. Kalau saudara ikut Yesus, saudara ikut firman, hidupmu gak sama lagi dengan dunia. Di dalam suka maupun duka, ku kan tetap setia. Firman-Mu mulia jadi pedoman, mengikuti Tuhanku. Ku akan berbuah di sepanjang perjalanan, Roh Kudus beri kekuatan. Ku akan bersinar menjadi terang dunia, mengikuti Tuhanku. Amin. Taat firman saja saudara, hidup kita pasti berubah, tidak sama dengan dunia ini, tetapi kita lebih menjadi seperti Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Supaya gereja tetap sehat, jadikanlah firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita, satu-satunya otoritas tertinggi dalam segala hal. Kalau kita berpegang kepada firman Allah, artinya kita menolak relativisme moral dunia sekarang ini. Kita menolak prinsip-prinsip dunia ini, dan kita dengan setia mengikuti ajaran Alkitab yang adalah kebenaran dari Allah sendiri. Amin. Yang berikutnya, kita berbeda dari dunia karena apa? Karena gaya hidup kita yang berbeda. Bapak Ibu, gereja yang sehat itu tidak hanya berbeda dalam hal keyakinan, tetapi berbeda dalam gaya hidup. Bapak Ibu, keyakinan itu seharusnya merubah gaya hidup kita. Amin. Amin. Bapak Ibu kalau yakin bahwa kalau rambut perempuan itu enggak boleh dilihat oleh orang lain kecuali suaminya, kira-kira rambutmu berani enggak dibuka seperti itu? Kalau saudara yang wanita enggak boleh memperlihatkan jempol kakinya, berani enggak pakai kaos kaki? Ayo. Orang yang menggunakan baju dan kelihatan matanya saja itu karena apa? Karena keyakinan.
Kan begitu. Keyakinan itu akan menuntun gaya hidup kita. Kalau saudara percaya Yesus, gaya hidupmu pasti berubah. Kalau saudara mengikut Yesus, gaya hidupmu pasti berubah. Saudara ingat Matius pemungut cukai setelah ikut Yesus tidak lagi bekerja sebagai pemungut cukai, tidak lagi tinggal di rumahnya yang mewah, tidak lagi menikmati kesenangan dunia, tapi dia mengikut Yesus setiap hari, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Sejak dia mengikut Yesus, sejak dia percaya kepada Yesus, hidupnya berubah, gaya hidupnya berubah. Nah, kalau kita jadi Kristen tapi gaya hidup kita duniawi, kita sedang tidak baik-baik saja. Haleluya. Coba baca Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Coba lihat, Paulus menasihati jemaat di Roma untuk apa? Untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, untuk tidak menyesuaikan diri dengan pola dunia ini, untuk mengalami perubahan perilaku, untuk mengalami perubahan gaya hidup melalui pembaharuan budi, melalui pembaharuan pikiran, saudara. Kalau kita berpikir salah tentang kehidupan ini, maka gaya hidup kita akan salah. Tapi kalau kita berpikir benar sesuai dengan firman Allah, gaya hidup kita pasti berubah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Kristen tapi gaya hidupnya duniawi. Kalau seperti itu artinya kita tidak sedang baik-baik saja. Wah, kalau mau buat contoh bisa panjang, saudara. Tetapi saya mau menekankan, kalau gaya hidup kita itu berubah karena iman kita kepada Yesus, karena kita mengalami perubahan budi, maka itu berarti bahwa kita tidak mengikuti cara hidup dunia ini. Sebagai orang-orang Kristen, kita harus menghasilkan buah-buah roh. Buah roh itu apa, Bapak Ibu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Orang Kristen kok gak sabaran, sedang tidak baik-baik saja. Orang Kristen kok tidak setia gitu ya. Orang Kristen kok kasar. Orang Kristen kok gak bisa menguasai diri. Orang Kristen kok sombong, sedang tidak sehat. Orang Kristen kok gak setia beribadah, gitu, gak setia melayani. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sarang, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Kan begitu kalau sekolah minggu kan. Anak Tuhan penuh kasih sayang, anak Tuhan ada kesabaran, anak Tuhan penuh sukacita, kan begitu. Anak Tuhan menguasai diri, kan begitu. Beda loh dari dunia ini. Dunia ini dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan kemarahan, dipenuhi dengan ketidakadilan. Kita dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia ini. Amin. Di saat orang marah, kita menyatakan kasih sayang. Di saat orang saling mengkhianati, kita
kita menunjukkan kesetiaan. Di mana orang sudah tidak sabar, kita menunjukkan kesabaran. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini, kita dipanggil untuk menggarami dunia ini. Amin. Bukan kita digarami oleh dunia, tetapi kita menggarami dunia ini. Yang berikutnya, bahwa kita berbeda dari dunia karena apa? Karena misi kita itu berbeda dari ambisi dunia ini. Saudara, kalau kita menjadi Kristen, menjadi gereja, tetapi ambisi kita duniawi, maka sesungguhnya kita sedang tidak baik-baik saja. Misi gereja berbeda dari dunia ini. Dunia berfokus pada kesuksesan materi. Dunia berfokus kepada kekuasaan. Dunia berfokus kepada pengaruh, saudara. Namun kita gereja, fokus kita adalah memberitakan Injil Yesus Kristus. Amin. Memberitakan kabar tentang keselamatan melalui anugerah dan iman kepada Tuhan Yesus saja. Itu misi kita. Mungkin Bapak Ibu berpikir, Om Doni kok khotbah kok nggak tahu sih kok lain-lainnya yo. Bagaimana menjadi sukses, kaya, diberkati. Kok gerejanya kok Sion Mangli ya? Kok nggak gereja hidup sukses ya? Kok nggak gereja sejahtera, kaya raya melimpah? Coba kita buat, mungkin kok Om Doni kok nggak mau ganti nama ya? Gereja sukses, kaya raya, dunia dan akhirat. Kok nggak begitu ya? Karena memang misi kita bukan kekayaan materi. Misi kita bukan kesenangan duniawi. Misi kita di sini menjadi seperti Yesus. Amin. Makanya ajarannya ya seperti ini, firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya pernah diundang khotbah Natal. Baru datang di pintu gereja. Tolong ya nanti jangan templak dosa ya. Khotbah berkat aja. Loh, kan Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya berkat itu ya penebusan dosa. Keselamatan itu pertobatan, kan begitu. Kok nggak boleh khotbah tentang dosa, nggak boleh templak dosa? Ini bagaimana? Langsung keringat saya sejagung-jagung, saudara. Karena yang undang itu senior saya. Gak tak turuti salah, tak turuti Tuhan marah, kan begitu. Udah wes khotbah semau firman sudah. Gak diundang mana ya ora apa-apa. Saya kemarin khotbah keras itu di 2 tempat. Katanya pedes sekali katanya. Itu firman Tuhan. Misi kita beda, Bapak Ibu. Kita kumpul di sini tidak untuk jadi kaya loh ya. Tidak untuk mencapai kesuksesan dunia, tidak untuk mencapai kesenangan duniawi. Kita di sini mau memuliakan Tuhan dan mau mengagungkan namanya. Amin. Kita mau dibentuk menjadi serupa seperti Tuhan dan juru selamat kita. Tuhan tidak memanggil kita, ikutlah aku, maka kamu akan lepas dari segala penderitaan. Tidak butuh komitmen, tidak. Barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Lihat Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, amanat agung, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Bukan pergilah jadikan semua bangsa kaya raya. Ajar mereka menjadi sukses, menjadi berhasil, menjadi senang, menjadi bahagia. Enggak, bukan itu visinya. Tapi jadikan murid Yesus, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus, baptis mereka, komitmen pada Yesus, ajar firman Tuhan. Itu misi kita. Saya masih ingat dulu, wah gerejamu melarat, melok gerejaku soge-soge, kaya kamu nanti. Ya terserah aja saudara. Barang siapa mencintai dunia ini, dia akan mengalami penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Amin.
Seperti yang saya sampaikan kemarin, uang itu berkat ya, kekayaan itu berkat ya, tapi berkat yang berbahaya. Ingat, orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Ingat, karena kekayaan orang jatuh ke dalam berbagai-bagai macam pencobaan, berbagai-bagai macam penderitaan. Kata Paulus, asal ada makan dan minum cukuplah. Ya, ditambah dengan pulsa, ditambah dengan iya kan? Tapi kan intinya adalah bahwa misi kita itu bukan duniawi, Bapak Ibu. Kita harus tahu itu kan begitu. Gereja yang sehat sadar bahwa panggilannya untuk memberitakan Injil. Amin. Dan ketika gereja sehat memberitakan Injil, ukuran suksesnya itu bukan standar duniawi seperti jumlah anggota jemaat, seperti kekayaan gereja, tetapi ukuran sukses kita adalah kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kesetiaan kita kepada panggilan Allah. Kadang orang bilang gini, "Weh, kamu berhasil ya, gerejamu besar, jemaatnya banyak, gerejamu kaya." Saudara, apakah itu berhasil? Belum tentu. Coba tanya, jemaatnya banyak karena penginjilan atau karena nyomoti jemaat orang lain? Ayo. Wih, jemaatnya wakeh, tapi gereja A diambil 1/4, gereja B diambil separuh, gereja C dientekno kabeh, kan begitu saudara. Wah, gerejamu kaya, kayanya dari mana? Kalau kayanya ngerampok, bohongi jemaat dengan cara-cara yang egois, nakut-nakutin, kalau kamu enggak ngasih, kamu besok mati loh ya. Ada satu gereja yang bilang gini, kalau kamu mau sembuh, sini bayar dulu. Saudara, banyak itu dari mana dulu? Kaya itu dari mana dulu? Apa sukses saudara kalau kaya akibat nipu, akibat merampok, akibat mencuri? Amin. Ukuran sukses bukan jumlah anggota, ukuran sukses bukan banyaknya uang, ukuran sukses kalau kita setia kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita setia pada panggilan Allah kita, makanya saya bersyukur kalau Jemaat Sion Mangli itu tetap setia sekalipun gerejanya mewah, mepet sawah, sekalipun ternyata tegalan gitu. Ya, sekalipun jalan masuknya aja masih makadam istilahnya begitu ya. Kalau saya diukur oleh teman-teman saya, gak berhasil, gerejamu cilik, jemaatmu titik, kan gitu. Orang duwe-duwe. Loh saudara, saya mau cerita, Yesaya itu adalah nabi Tuhan. Selama pelayanannya tak satu pun orang bertobat. Yeremia menangisi seluruh bangsa Israel, tapi tak satu pun orang bertobat di bawah pelayanan Nabi Yeremia. Tuhan Yesus dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang menolak dirinya. Amin. Para rasul semuanya miskin, matinya martir saudara. Apakah mereka tidak berhasil? Jangan ukur keberhasilan dengan seberapa banyak anggota gereja. Tanya dulu dari mana anggotanya. Apakah dengan cara-cara kasih atau cara-cara jahat? Uangnya banyak, dari mana uangnya? Apa dengan mengintimidasi atau pemberian sukarela dengan kasih? Kan begitu. Haleluya. Setia itu kalau kita setia pada Yesus. Berhasil itu kalau kita setia kepada panggilan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kita menolak mengukur keberhasilan berdasarkan hal-hal yang seperti itu. Wow, pendeta besar itu kalau jemaatnya ribuan, kalau naiknya Mercedes Benz, Pak Doni apa,
Saudara bangga dengan gereja yang kecil ini? Amin. Amin. Tetap mau setia pada panggilan Tuhan? Nanti gini, gerejamu pakai desel suarane gak enak, melok nang aku ae wis aman wis. Parkire lo lancar. Ono ulo itu. Ibu gembalamu meh dicokot ulo kemarin. Nang gereja kowe gak ono ulone. Ngono Saudara. Banyak orang-orang yang coba membohongi kita, menipu kita, mengajak kita dengan ukuran yang sifatnya duniawi. Tapi sekali lagi berhasil itu artinya kita setia kepada Tuhan dan prinsip-prinsipnya. Amin. Nah kemudian gereja yang sehat, yang berbeda dari dunia itu ditunjukkan dengan penderitaan yang dihadapinya. Bapak Ibu, kita pasti akan menderita kalau kita berbeda. Gereja yang sehat seringkali mengalami penganiayaan. Gereja yang sehat seringkali dikucilkan. Gereja yang sehat seringkali dihindari. Kenapa? Karena berbeda dengan dunia ini. Kalau kita sama dengan dunia, dunia pasti mengasihi kita. Kalau kita dapat merangkul dunia, artinya kita sama dengan mereka. Apakah bisa burung merpati jalan bersama-sama dengan Raja Wali? Enggak bisa, karena beda. Ada Raja Wali, kaburlah dia, kan begitu, dimakan nanti. Tapi merpati ketemu merpati, rame kumpul. Kalau sudah terbang, saya dulu punya puluhan ekor, tak kasih swingan. Sewenang ketika ada merpati, ketika ada Raja Wali, kabur mereka, lari kabeh. Saudara, kalau akrab dengan dunia, berpelukan dengan dunia, hangout bareng-bareng, saudara sedang tidak baik-baik saja. Keras ya firman ini. Keras tidak hanya bagi Bapak Ibu, keras juga bagi saya, kan begitu. Ya. Saudara, kongkau kita di mana itu menunjukkan siapa kita. Iya Pak ya? Nah, kalau kongkau kita di diskotik, kalau kongkau kita di kumpulan-kumpulan malam yang enggak tahu seluntrungannya, ya kita sedang tidak baik-baik saja. Janganlah kamu berdiri di jalan orang fasik, duduk dalam kumpulan pencemooh. Adalah kalau saya pendeta loh, kumpulanku sih nggak bener-bener ya, berarti saya sedang tidak baik-baik saja. Pak Doni baik. Dan saya bilang, percaya Yesus ya. Kalau nggak percaya Yesus kamu masuk neraka. Gitu saudara ya. Kenapa kita tidak dibenci? Karena kita tidak mau menyatakan kebenaran. Amin. Saya bilang kepada hamba-hamba Tuhan kemarin, kalau saudara khotbah tapi tidak pernah membuat orang sakit hati atau sadar akan kesalahannya, saudara belum berhasil. Saya bilang begitu. Karena apa? Saudara tidak menyatakan kebenaran dengan terus terang. Yesus setelah menyatakan kebenaran hendak dibunuh, dilempari dengan batu. Bahkan banyak orang-orang yang pertama mengikut dia itu meninggalkan Yesus. Jadi penganiayaan itu bukti bahwa kita berbeda dengan dunia. Perhatikan Bapak Ibu, jemaat di Tesalonika dianiaya karena mereka berbeda dari sebelumnya. Yang dulunya mereka sama-sama menyembah berhala, yang dulunya mereka sama-sama melakukan kejahatan, tiba-tiba hidupnya berubah, tiba-tiba meninggalkan berhalanya, tiba-tiba meninggalkan kehidupan lamanya. Mereka pasti tidak akan disukai, mereka pasti akan dibenci. Justru penganiayaan, penindasan yang dialami itu bukan tanda kegagalan, tetapi itu bukti bahwa kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau saudara ada di kumpulan pencuri, saudara tidak mau mencuri, kira-kira dianiaya enggak saudara? Dianiaya.
Misalkan saudara putih kumpul di warna merah, habis saudara. Dikerjain saudara. Saudara, mari kita menolak kompromi dengan dunia. Sekalipun kita menghadapi aniaya, sebab memang kita berbeda dari dunia ini. Lalu yang terakhir, kenapa kita beda dari dunia? Sebab kesetiaan kita hanya kepada Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Dan ini yang harus kita pegang. Gereja tidak setia pada dunia ini. Gereja tidak mengutamakan dunia ini. Gereja itu mengutamakan Tuhan. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Itu prioritas kita. Dunia mengutamakan kesenangan pribadi, dunia mengutamakan pencapaian individu, dunia mengutamakan kekayaan duniawi, tetapi kita mengutamakan Tuhan, kita mengutamakan kebenaran, karena itulah yang membedakan kita dari dunia. Mari pagi ini kita mau menjadi sehat, supaya kita dapat menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini. Kita tetap sehat kalau kita berbeda dari dunia ini. Kita hidup menurut identitas kita sebagai milik Kristus, ya. Itu yang menjadi penting bagi kita. Kita hidup berlandaskan firman Allah. Kita membangun gaya hidup yang rohani, gaya hidup yang berbeda dari dunia ini. Misi kita adalah memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita menganggap penderitaan, aniaya bukan sebagai kegagalan, tetapi sebagai bukti bahwa kita berbeda dari dunia ini. Amin. Dan kita mau menetapkan bahwa kesetiaan kita, prioritas kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama-sama kita berdiri. Dan akan satu pujian lama. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya Yesus. Terima kasih. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Katakan Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Hidupku bukannya aku lagi, bukannya aku lagi, tapi
Kalau Yesus sungguh-sungguh hidup dalam hidup kita, kalau kita ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita, kita pasti berbeda dari dunia ini. Mari kita menjadi sehat, sebab identitas kita berasal dari Allah. Kita milik Kristus, kita manusia baru. Kita orang-orang yang hidup berlandaskan firman Tuhan, menjadikan Alkitab menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang dengan gaya hidup rohani, gaya hidup yang selaras dengan iman kita. Kita menjadi orang-orang yang memiliki visi dan misi ilahi. Kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, memandang penderitaan sebagai tanda bahwa kita berbeda dari dunia ini, tanda bahwa kita adalah milik Kristus. Kita sehat karena kita menjadikan Kristus sebagai satu-satunya Allah, di mana kita menaruh kepercayaan kita, menaruh kesetiaan kepadanya. Kita mengutamakan Dia, mengutamakan kebenarannya. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Katakan Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Yesus hidup. Bapak Arni akan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Dan terlebih-lebih Tuhan, kami ya Tuhan menerima firman-Mu yang sungguh indah dalam kehidupan kami, di mana Tuhan kami boleh diajarkan untuk beda dengan dunia ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dunia ini dunia yang hancur, dunia yang gelap. Namun kami yakin dan percaya kalau kami beda dengan dunia, kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang yang menang untuk ya Tuhan menjalankan hidup kami, dan terlebih-lebih untuk memuliakan nama-Mu di surga Bapa. Tuhan, kalau kekuatan kami tidak mampu, namun kami yakin dan percaya oleh kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu Tuhan menguasai hati pikiran kami, untuk kami ya Tuhan mampu melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, terlebih-lebih hikmat yang luar biasa itu Tuhan selalu ada dalam kehidupan hamba-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, lewat pelayanan hamba-Mu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang percaya kepadamu Tuhan, sehingga nama-Mu
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, kalau sebentar lagi kami memberikan ya Tuhan sebagian dari berkat yang kami terima Tuhan, itu suatu tanda ya Bapa, ucapan syukur kami kepadamu. Kami memberi dengan sukacita Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Pada kesempatan ini persembahan kita akan berikan untuk Sekolah Tinggi Alkitab Jember yang akan mengadakan acara wisuda tanggal mungkin 31 ya tanggal 30 ya, jadi persembahan kita akan persembahkan untuk Sekolah Tinggi Alkitab Jember. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus. Hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus. Hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus. Hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita, ada sukacita sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus. Hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Dalam kita melayani Tuhan. Dalam kita melayani Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, warta gereja sepanjang minggu ini tetap seperti biasa. Hari Selasa pagi ada doa di gereja jam 4:30, sore jam 5:30 ada ibadah doa dan sharing. Hari Jumat jam 4:30 pagi doa di gereja. Hari Sabtu remaja pemuda jam 5 dilanjutkan dengan persiapan ibadah hari Minggu. Hati-hati di saat-saat ini ada banyak keramaian di jalan-jalan. Jadi pagi-pagi sudah ada
konser itu ada lomba-lomba, ada salam sehat. Kalau ikut lomba-lomba, hati-hati supaya semuanya tetap sehat dan tetap baik-baik saja. Amin. Doakan saya besok pagi akan mengantar Ibu Soriton ke Surabaya untuk kontrol di Surabaya. Jadi cek labnya itu kurang, akhirnya gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi. Kami sempat konsultasi online dan dokternya tidak mau kasih obat, minta dirawat di Surabaya untuk diatur makannya, diatur apanya supaya gulanya bisa normal lagi. Kalau gula tinggi, kolesterolnya tinggi lagi, kita khawatirkan kalau ada stroke lagi. Doakan besok pagi mengantar, terus saya sore pulang, karena hari Selasa sampai hari Jumat ini kami sibuk ujian ya, ujian skripsi S1, ujian tesis. Dan saya Minggu malam saya akan berangkat keluar kota lagi sampai hari Sabtu. Doakan sehat Bapak Ibu ya. Kami cukup sedih hari ini karena Bapak Ketua MD juga dirawat di rumah sakit karena stroke, jadi operasi otak kecil juga di sini. Otak kecilnya ada pendarahan, jadi bor untuk membuang darah. Otak besarnya ada penyumbatan. Kemarin saya jemput ke sana, responnya masih belum. Tolong didoakan Bapak Charles Simanjuntak supaya segera pulih dan sehat kembali. Ada satu ketua wilayah di Surabaya meninggal masih usia muda, 22 tahun. Kemudian kemarin saya tuh sebenarnya mau ke Blitar kemarin itu, sudah hati saya itu sudah mau ke Blitar karena ketua wilayah Blitar, teman baik saya itu meninggal juga masih usia muda 50 tahun. Tapi karena ada karnaval, ada apa, Pak Doni cuma jalannya satu arah, tapi teman-teman ada yang sampai di sana, itu saya marah-marah. Itu buktinya mereka bisa. Ya sudah, cegah kita tidak di sana. Yang penting simpati kita sampai saya telepon sama istrinya, yang berat sekali merawat 1 minggu buat panggil pulang. Ada beberapa teman juga yang sakit. Jadi mari kita menjaga diri kita baik-baik supaya kita sehat, terutama secara rohani. Amin. Bola khotbah mana iki? Oh, sih kurang puas khotbah. Jadi tolong didoakan apa ini masih belum pulang ya, di Wamena belum. Oh sudah dalam perjalanan, kita doakan supaya perjalanannya lancar pada selamat ulang tahun Ibu Lucia. Siapa lagi yang ulang tahun di bulan Agustus? Ica, happy birthday. Siapa lagi? Ricky. Kapan aku ditraktir keluarga ini ya? Siapa lagi yang ulang tahun? Iya, Bung Asim juga ulang tahun. Ya. Oh iya ya, semuanya ya. Baik, selamat ulang tahun yang ulang tahun di bulan ini, merdeka. Selamat Lucia untuk cucunya. Ya, tahun depan lahir dengan segala selamat. Sama-sama kita berdiri, kita tutup ibadah kita dengan terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri dalam hari ini. Tuhan adakan syukur
Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami tahu saat kami berdoa, Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kami. Saat kami memuji menyembah Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami, memberkati kami. Saat kami mendengarkan firman hidup kami dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Saat kami memberi, kami diberi. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur kami juga diingatkan supaya kami sehat sebagai gereja yang sehat, berbeda dari dunia ini. Karena identitas kami, karena panggilan kami, karena firman Tuhan, karena visi kami, karena misi kami, karena kesetiaan kami hanya kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat-jemaat dengan iman yang bertambah-tambah, kasih yang semakin melimpah-limpah, pengharapan yang semakin teguh di dalam Tuhan. Karuniakan semua sehat, kuat, perlindungan, pembelaan, kecukupan dalam setiap kebutuhan. Sungguh Engkau gembala kami yang baik ya Tuhan, takkan kekurangan kami. Memberkati rumah tangga, keluarga-keluarga, relasi suami istri, orang tua, anak, saudara, bersaudara diberkati oleh Tuhan. Kebutuhan hidup hari lepas hari diberkati oleh Tuhan. Memberkati pekerjaannya, memberkati mata pencariannya. Yang membutuhkan pekerjaan diberi pekerjaan oleh Tuhan. Yang membuka usaha-usaha baru juga diberkati oleh Tuhan. Berkatilah pendidikan anak-anak kami, sekolah dan kuliah mereka ditolong oleh Tuhan. Berkati pekerjaanmu di tempat ini ya Tuhan Yesus, biar kami tetap setia di dalam Tuhan, setia di dalam panggilan Tuhan. Itu yang menjadi tujuan dari kehidupan kami. Memberkati bangsa dan negara kami yang sedang merayakan hari kemerdekaan, menolong pemerintah, menolong wakil rakyat, lembaga-lembaga di negeri ini, secara khusus buat kota Jember, Kabupaten Jember. Kami rindu selama banyak kegiatan, Tuhan karuniakan cuaca yang baik, Tuhan karuniakan keamanan, damai sejahtera, juga anak-anak-Mu yang terlibat dalam sukacita ini diberkati oleh Tuhan, dilindungi, dijaga, dibela. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih teringat senior-senior kami. Tuhan taruh sukacita, damai sejahtera dalam hidup mereka. Tambah-tambahkan sehat dan kuat mereka. Terus memberkati Mas Doni, pulihkan kesehatannya. Berkati Mbak Happy juga, pulihkan kesehatannya ya Tuhan Yesus. Kami tetap berharap dan memohon kepada Tuhan, kalau besok Happy akan foto ronsen, akan kontrol jantung untuk persiapan operasinya, juga diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatu kebutuhannya ditolong. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur. Memberkati Ibu Soriton, tambah-tambahkan kuat dan sehatnya. Kalau besok akan kontrol ke Surabaya juga diberkati oleh Tuhan. Perjalanan perawatan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan sekarang kekasih-kekasihku, mari kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha kedatangan Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.